Dia 2 kali loh, dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya, enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Kamu dia udah kehilangan anak, tahu nggak? Beralih dari berita viral terkait perundungan yang diduga dilakukan oleh anak dari Vincent Rompis, berikutnya ada sederet berita viral para selebritis yang tak kalah panas jadi sorotan. Duka Nikita Willy alami keguguran calon buah hati kedua usia janin 7 minggu. Pemirsa silet RCTI, kabar duka hadir dari aktris peran Nikita Willy. Lewat media sosial pribadinya, Nikita mengumumkan bahwa ia baru saja mengalami keguguran buah hati keduanya di usia kandungan yang baru menginjak 7 minggu. Lebih lanjut dalam unggahannya, Nikita juga memperlihatkan hasil USG calon janin di dalam kandungannya. Menurut dokter bahwa kepergian sang calon bayi karena ada kondisi yang mungkin jika dibiarkan tidak bisa bertahan hingga proses persalinan. Bukan hal yang mudah, namun ia membagikan momen tersebut untuk menunjukkan rasa empati kepada setiap perempuan yang pernah mengalami hal sama. Aku malah yang terinspirasi dari semua ibu-ibu hebat Indonesia. Karena di sosial media kan banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang membagikan bagaimana cara parentingnya, hebatnya mereka setiap hari. Tangis histeris Ibunda Tamara Tiasmara. Tak terima Tamara terus dibully netizen terkait kematian Dante. Setelah sebelumnya meminta jadwal ulang karena kondisi kesehatan, Senin 19 Februari 2024 kemarin, Tamara Tiasmara akhirnya kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Di tengah berbagai tudingan, Tamara pun akhirnya angkat bicara memberikan klarifikasi. Salah satunya, ia membantah pernyataan mantan suaminya Angger Dimas juga pihak sekolah yang menyebut bahwa Dante tak suka bahkan ingin berhenti berenang. Ia juga menegaskan Dante telah berenang 2 kali bersama YA sehingga merasa nyaman ketika dititipkan kepada kekasihnya tersebut. Anak saya itu selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini memang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah mau berenang. Tolong bilang mama sih. Jadi gini ya, untuk soal yang pihak sekolah jelaskan kalau Dante itu nggak bisa renang, itu mungkin harus diperjelas sebenarnya. Anak itu kan berkembang, anak makin hari berkembang kayak Dante, bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Gitu. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Habis pilek pasti demam. Itu makanya saya nggak masukin Dante kalau ada kelas renang. Dante memang ada sempat trauma berenang, tapi bukan trauma, itu bisa dibilang dia sempat takut air karena pernah ada kejadian didorong sama temannya, terus dia pakai pelampung yang tahu nggak yang di tangan nyambung ke badan. Itu kalau kedorong dikit dia salah posisi aja, itu dia nggak bisa naik kalau kita nggak bantu. Saya bingung sih sama orang-orang yang tidak tahu update terkininya Dante seperti apa. Itu karena kurangnya komunikasi yang baik mungkin ya dari bapaknya Dante ke saya. Jadi dia nggak tahu update terbaru anaknya itu gimana, anaknya sudah bisa apa, anaknya sudah bisa renang apa belum, dia nggak tahu. Namun, suasana seketika pecah saat Ibunda Tamara berteriak histeris. Air matanya berlinang mengaku kecewa karena putrinya kerap menjadi bahan hujatan warganet. Dirinya merasa tak terima di tengah menghadapi musibah kehilangan anak, Tamara justru dipandang miring, membuat hatinya sangat hancur. Tamara pun ikut tak kuasa menahan tangisnya saat sang ibunda yang berada di sebelahnya menangis histeris.
Lantas benarkah tersangka YA sempat mengutarakan pula keinginan untuk menjadi ayah sambung bagi Dante? Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu atau nggak sebenarnya anak saya? Anak saya itu lebih tahu anak saya itu lebih tahu anak saya. Dia 2 kali loh, dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya, enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Kamu dia udah kehilangan anak, kamu nggak? Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Kamu dia udah kehilangan anak, kamu nggak? Dia kehilangan anak, kalian hujat semua. Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, saya takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka, nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya, dia selalu happy. Oh iya Amane, aku mau berenang sama tersangka, dia happy, aku bisa berenang, jadi saya bisa berenang. Video kekinian Luna Maya peluk Maxim bikin gemas. Kebersamaan Luna Maya dan Maxim Bauthier tak pernah gagal menarik perhatian warganet. Apalagi kini keduanya tak lagi menutup dan sering membagikan berbagai momen bersama di media sosial. Terbaru, Luna membuat sebuah konten memperlihatkan foto Maxim di layar handphonenya. Namun ternyata di sebelahnya ada foto namjoon dalam ukuran besar, membuat Luna jatuh hati dan langsung ingin memeluknya. Lucunya, tak lama kemudian Maxim datang lalu menyingkirkannya sebelum dipeluk sang kekasih. Akhirnya Luna memeluk Maxim dan ditutup keduanya berpose bersama. Kalau kita sama-sama baik sama siapapun kan pasti kita disayang, nggak harus tertentu orang ini. Saya kan pengennya disayang sama semua orang. Support system which is really nice, dan kita juga satu apa namanya, like we're in the one world gitu loh. Kita di bisnis yang sama, dan itu kan teman ngobrol aja udah enak gitu loh, dan itu yang paling penting sih dari awal ya, teman ngobrol enak nggak ya, abis itu ya eskalasi kayak gimana hubungannya terjadi gitu, so it's not like aku planning juga. Liburan seru ala bapak dan anak Ariel Noah dan Alea di Swiss. Rehat sejenak dari dunia hiburan, Ariel Noah memilih untuk mengisinya dengan berquality time bersama keluarga tercinta. Kali ini, Ariel memboyong keluarga besar untuk liburan keliling Eropa. Selain sang putri Alea Ananta, Ariel turut mengajak sang ibunda Darlina Darwis. Lewat unggahan di media sosialnya, Ariel membagikan momen saat mereka menikmati berbagai momen mengunjungi tempat-tempat indah di Perancis dan Swiss. Break tuh karena pengen nyobain hal baru, salah satunya liburan. Gue jarang liburan loh, jarang banget. Kalau gue senang ditemenin, kalau dia mungkin pas lagi memang gak ada kerjaan kali ya. Gracia Indri pertama kali pulang ke Indonesia pasca lahiran, ajak anak dan suami liburan. Pemirsa Silet RCTI, setelah sekian lama tinggal di Belanda, Gracia Indri akhirnya pulang ke tanah air. Ia mengajak sang suami Jeffrey Slipchen dan buah hati mereka untuk liburan ke berbagai tempat. Tak hanya bertiga, adiknya Gisela Cindy dan kekasihnya yang juga datang dari luar negeri ikut bersama memeriahkan suasana.
Dalam unggahan di media sosial, tampak Gracia dan keluarga menikmati kebersamaan berkunjung ke Taman Safari. Tak hanya jalan-jalan, Gracia juga mengajak suaminya untuk menikmati kuliner Indonesia, nasi Padang yang berada di dekat rumah. Oke guys, jadi ini tuh tempat nasi Padang dekat rumah yang selalu keluarga aku kunjungin. Sampai Kak Indri juga udah kenal sama udah-udahnya. Oke guys, ini dia nih pilihan makanan dari nasi Padang dekat rumah, oke? Supportnya begitu luar biasa, jadi buat aku yakin ya feeling aja, dan dia benar-benar bisa meyakinkan aku tapi ternyata kebahagiaan lebih penting. Pasca umumkan kehamilan, Via Valen gelar pengajian 4 bulanan. Kebahagiaan menyambut kelahiran buah hati menyelimuti hati pedangdut Via Valen dan suami Sefra Yolandi. Tak lama berselang setelah umumkan kehamilan, Via menggelar tasyakuran 4 bulan usia kandungan calon buah hatinya. Acara tersebut digelar secara sederhana di rumah, namun dengan dekorasi yang sangat indah dan mengundang sejumlah anak yatim. Di momen itu, Via berkali-kali menitikkan air mata saat membaca doa. Sementara itu, Sefra setia menemani di sisi. Keharuan semakin terasa saat orang tua Via mengelus perut sang putri yang kini semakin membesar di usia kehamilan 4 bulan. Lebih ke milih-milih pekerjaan gitu. Jadi kayak misalnya aku ngomong kerjanya durasinya kayak gini, terus dia bilang nggak usah lah gitu, nanti kamu capek, ya udah. Kalau merencanakan emang kita sih sedikasinya dari awal emang kepengennya langsung aja gitu. Pengennya pokoknya aku sedikasinya sih banyak anak banyak rezeki kan katanya, jadi makin banyak anak makin rame enak gitu. Aku soalnya nggak suka sepi. Mengejutkan, pasca buat heboh, menikah muda dan merahasiakan pernikahan serta menelantarkan anak, akhirnya Renaga Tahir resmi digugat cerai oleh Della, istrinya. Setelah sebelumnya sempat merahasiakan pernikahan, Renaga Tahir lagi-lagi mengejutkan publik lantaran telah digugat cerai oleh sang istri, Della, ke Pengadilan Agama Bogor. Dalam persidangan yang digelar kemarin, Della datang didampingi kuasa hukumnya mengaku kecewa karena Renaga kembali absen dengan alasan sibuk. Seperti diketahui, Renaga kerap kali mendapat tudingan miring, salah satunya penelantaran anak serta istri. Di sisi lain, Della pun menegaskan bahwa kesabarannya telah habis karena diduga Renaga bermain api dengan seorang wanita yang disebut-sebut Elsie Karaoke. Hal itu diketahui Della saat handphone Renaga dimainkan anak mereka, sehingga ia tidak sengaja mengetahui percakapan suami dan wanita diduga selingkuhannya tersebut. Agenda hari ini ya cuman untuk menentukan jadwal mediasi. Udah itu aja. Renaga sendiri gimana, Bang? Renaga lagi berhalangan. Harusnya kan Renaga hadir. Ya, statementnya dia kepada klien kami kan memang jelas ada buktinya, chatnya ya, pasti hadir kok. Minggu depan maksudnya telepon, saya ralat itu pekan ini akan hadir gitu.
tapi senyatanya tidak hadir ya dengan alasan pekerjaan kembali. Sedangkan kita tahu ya aktivitas dia sebelumnya pun kita tahu ya. Seharusnya kan mengutamakan kehadirannya Renaga sebagai pihak tergugat kalau memang punya itikat baik. Ini sih benar-benar udah habis banget ya. Makanya saya kayak udahlah, saya benar-benar mau pisah gitu. Mungkin memang lebih baik kita pisah daripada saya terus-terusan kayak nggak dianggap juga gitu. Dan saya juga jadi kayak tameng dia. Karena ada beberapa laporan yang bilang ke saya tuh kalau misalkan dia tuh selalu alasannya tuh lagi sama saya atau lagi sama Kay, padahal dia lagi jalan sama siapa. Pada prinsipnya kami membantah itu semua. Kita mengarah kepada mediasi untuk mengambil langkah supaya ke depan ini bisa berjalan lebih baik. Itu aja. Jadi gugatan itu kita bantah. Kalau misalkan ada masalah sama aku, jangan ngelibatin Kay deh gitu. Kamu tetap tanggung jawab sebagai ayah kepada anaknya. Walaupun kamu misalkan marah sama aku karena Della, mungkin ya menurut dia Della bikin dia malu, padahal Della tuh udah berkali-kali loh ngingetin mau dengan cara kayak gimana lagi gitu. Tapi kalau misalkan dia masih benci sama Della atau gimana, setidaknya sama Kay tanggung jawab yang sewajarnya deh.